keluarga yang sangat kita hormati, kita muliakan, segenap jamaah yang hadir di majelis ini yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mungkin jenengan tidak menyangka bisa berkumpul dengan berlian-berlian sebanyak ini. Nggih napa mboten? Dari nama-nama yang saya hanya tahu di medsos saja, sampai beliau-beliau yang jelas-jelas adalah guru saya ngumpul semua di sini. Nuwun sewu, yang seharusnya berdiri di sini bukan saya. Ini jelas-jelas saya kena prank. Karena panitia waktu ngundang ndak nyebut kalau Beb Ali, Beb Soleh, Beb Anis, rawuh semua. Tapi saya tadi mau lari ndak bisa karena mobilnya kadung kejepit di sebelah sana. Okay. Jadi mau ndak mau saya melancangkan diri, memberanikan diri untuk berdiri di hadapan panjenengan semua. Tapi saya tidak berani di situ karena saya takut kalau saya membelakangi para duriyah terus datuknya marah. Jadi saya tak di sini saja, bapak talah kanginan, masuk anginnya barokah bro. Saya meyakini bahwa majelis seperti malam ini adalah majelis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menjadi pertanda bahwa kita ini merupakan orang-orang yang selamat di dunia, juga kelak akan diselamatkan oleh Allah di akhirat. Allahumma. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan hadirnya kita malam ini di sini, kita beserta keluarga kita, beserta anak cucu kita, beserta seluruh leluhur kita menjadi orang-orang yang layak dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layak diberi syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma. Jenengan tidak usah kaget saya pakai bahasa Indonesia ya. Ini dalam rangka ta'dhiman wa tawadhu'an karena ada Bib Anis Syahab. Saya takutnya kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa beliau tidak paham, gremeng ya. Lainnya di saya, sampean sing mendengarkan enak. Lainnya di saya. Jadi ini nanti akan campur-campur. Jenengan dengarkan saja, garing ngrungokno kok. Sampeyan gak melok merasakan bagaimana gemetarnya kaki saya saat kok malah diguyu. Ini serius ini. Aku ini masih ngeblank, belum tahu harus ngomong apa, makanya rotok guyon dulu. Oke. Kita semua hadir pada acara seperti malam ini tidak lain karena saking inginnya disestempel menjadi bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan-jalan yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam dunia tasawuf, orang-orang ini disebut sebagai salikin, orang-orang yang menempuh perjalanan. Kata guru saya dulu, karena kita ini menempuh perjalanan, Gus, maka kita ini belum sampai. Meskipun kita ini sudah tahu harus naik apa, meskipun kita ini sudah punya bekal untuk naik, meskipun kita ini sudah punya petanya, tapi kalau kita ini tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat, ya tidak berangkat. Ya. Tapi meskipun kita itu tidak yakin uang kita ini cukup untuk beli tiket, kita nggak yakin bahwa bis ini yang akan kita naiki ini nanti benar-benar akan sampai di tujuan. Tapi kalau kita ini mendapatkan hidayah, maka kita pasti akan menunggu di tepi jalan untuk naik menuju tujuan. Gimana Pak Mantan? Saya kepingin ke Surabaya, maka yang saya pastikan itu adalah saya tahu dulu jalan ke Surabaya. Lalu kemudian saya pastikan saya harus naik apa dulu supaya sampai ke Surabaya. Baru saya pastikan di saku saya ini ada sangunya enggak. Lah kalau nggak punya sangu gimana Gus? Gandol. Ya, saya baru saja ngomong tentang kita yang di sini, bukan yang di sini. Kita yang di sini, gandol. Gitu, gandol, nggak punya sangu. Nasab yo pas-pasan. Iya, ibadah tambah gak cukup. Siapa di sini yang merasa ibadahnya cukup? Ada yang merasa di sini ibadahnya cukup? Wah, saya dengan menjalankan rukun Islam saja itu sudah cukup bagi saya untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa? Kata siapa? Guru saya bilang bahwa orang beribadah saat ini semuanya serba kira-kira, nggak ada yang persis seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seumpama ada makanan terus dibuat dengan cara kira-kira, terus disuruh mencicipi seseorang, itu kira-kira yang nyicipi ini mau napa mboten? Mboten. Malaikat juga gelem nyatet. Padha ae. Wong sampean kira-kira. Nggih. Makanya guru saya itu sering tertawa kalau misalnya ada orang bilang ibadah saya ini sudah persis dengan ibadahnya Kanjeng Nabi, langsung ketawa. Enggak ada zaman sekarang yang plek dengan ibadahnya Kanjeng Nabi. Enggak ada. Kok bisa ya? Bisa. Wis saya tanya kamu, nggih. Kamu sholat itu urutannya gimana? Nggih, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika kamu sholat, kamu merasa itu sudah persis seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Nggih, enggak. Enggak percaya dari awal saja, wis. Dari awal saja dilihat, wis. Kamu pas takbiratul ihram, terus kamu sedekap, caranya gimana? Allahu Akbar, di atas pusar, di bawah dada. Padahal orang yang begitu saja itu sudah banyak macamnya. Ada yang Allahu Akbar digeser ke sini sampai ke arah lambung. Gitu. Ada yang Allahu Akbar di sini mangkring di atas dada. Ada yang malah begini, Allahu Akbar. Dengan santainya begini, nggak bisa diarani sedekap. Jadi terus bertanya, terus kira-kira dari sedekap 4 macam itu mana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Ayo, yang mana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Yang begini? Apa yang sebelah sini? Apa yang di sini? Atau yang sebelah sini? Yang mana? Nggak ada tuh. Yang pertama, Bung Kabeh ada dalilnya kok.
Tapi kalau misalnya saya bilang, kata guru saya, Kanjeng Nabi menggilir sedekap dalam satu hari 4 macam itu dipakai semua, ya tidak mungkin. Zuhur begini, asar begini, maghrib begini, isya begini, tidak mungkin. Wis pakem mana yang dipakai oleh Kanjeng Nabi? Nggak ada. Berarti ibadah sama ini roh kabeh. Insya Allah ini. Gitu. Lah yakinnya itu di mana? Ya wis yakin itu tadi, yakin dengan sholatnya. Yakin bahwa sholat itu adalah hal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coro sing di wis terserah nok dalan kok peduk bis sing di. Saman ke sana ketemu dengan Harapan Jaya, wis pokoknya ngetan pasti bungkuras. Sing sangune rada akeh gak trimo patas, Bro. Ngene sih, ngenteni Eka. Nah. Nggih. Sing sangune rada pas-pasan yo sik, ngene sik ngenteni apa? Jaya. Pelita Indah. Sijo. Sing kepingin cepet ya mau ndak mau sumber kencong. Nggih. Nggih, bareng sing cumpun ndak punya apa-apa ya wis sak petuke trek-trek diawe ngene. Ini. Surabaya aja sepanjang wis gak apa-apa engko gandol maneh. Yang penting sampai. Lah karena ibadah yang kita lakukan saat ini itu hanya berbekal satu titik. Seperti yang didawuhkan oleh Mbah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu bahwa syarat dan ketentuan seseorang menjadi salikin itu 4. Sampean kalau mau ke Surabaya masuk ke dalam kendaraan itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sampean kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang telah didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarat dan ketentuannya juga berlaku. Yang pertama, i'tiqadun shahih. Kita ini harus mempunyai keyakinan yang murni. Sahih di sini dimaknai murni oleh yai saya. Karena apa? Karena di belakangnya ada sifat la yakunu fihi bid'atan. Tapi ada juga kitab yang lain yang la takunu fihi bid'atan. Takununya kembali ke orangnya. La takunu kang ora ono sapa sira fihi ing dalem iktikad iku bid'atan gawen. Sampai nek memaknai bid'ah itu dengan sesuatu yang baru, angel terus apa maksudnya? Yai memaknainya dengan gawen alias dibuat-buat. Kalau bahasa sekarang ada yang lebih keren, abal. I'tiqadun shahih, mempunyai keyakinan yang murni, yang sifatnya murni ini adalah tidak dibuat-buat. Syaratnya salah. Sampean ketika sudah melambaikan tangan di jalan seperti ini, ojo sampai iki bid'ah alias dibuat-buat. Soalnya apa? Iso disantap bis sampean. Nek kernete kadung ngamuk iku wong wingi sing nyegat iku. Mari ngono dideki mlayu arek iku. Langsung nggokno titik ae, ditenggor des 16. Lo sama. Kalau iktikad kita, kalau keyakinan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata dibuat-buat, ternyata abal-abal, nggih ngapunten, masih sampai rawuh di majelis seperti ini, sampai ndak masuk ke dalam bis, abal-abal. Makanya ketika sampean akan masuk ke dalam majelis seperti ini, bertemu dengan sopir, bertemu dengan kondektur, bertemu dengan bis yang bagus, maka yakinlah ketika masuk sampean sudah yakin ketika di dalam itu sampean akan sampai ke Surabaya. Nek cuma nyegat-nyegat begini dok, terus kemudian bisnya berhenti, ternyata sampean gak jadi naik 1 kali, 2 kali, 3 kali kok tetap seperti itu, sing mangkel malaikat, bro. Paham gitu?
Sudah berada di majelis seperti ini, sampean masih tidak yakin dengan guru-guru sampean, tidak yakin dengan orang tua sampean, tidak yakin dengan para habaib yang di depan sampean, selesai nasib sampean. Meni nyegat maneh, tidak bakalan berhenti. Wis diapalno karo malaikat, titen raine model kaya ngene iki, teko nang majelis golek sandal tok. Teko nggawa sandal jepit, mulih nggawa selop. Supaya lebih mandes oleh jupuk darane barokah, sing dijupuk niku lho sandale Yai Habib. Turun tole di mana sandal saya tadi? Ya, di bawah jamaah. I'tiqadun sahih la yakunu kang ora ono apa sahih fihi ing dalem i'tiqad iku bid'atan gawen. Jangan sampai keyakinan kita kepada Kanjeng Nabi ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Tapi kalau kita masuk ke sini dengan keyakinan bahwa ketika kita mendekat kepada para dzurriyyah, maka itu artinya sama juga dengan kita mendekat kepada datuknya, maka tujuan tercapai. Tapi yang penting masuk bisnya dulu, gak apa-apa lah duduk di belakang, ku nek di depan ono kosong, geser maju, di depannya lagi kosong, geser maju, di depannya lagi kosong, geser maju. Tapi harus diperhatikan, nek pas wayahe acara atau sopir sedang nyetir ada tulisan di depan dilarang berbicara dengan sopir. Maka nek pas wayahe para kabaib niki pas melantunkan sholawat ojo guyon. Paham? Nggih, ku nek supir rada gak enak ati ditenggorno temenan bisa. Nggih? Yang kedua, niki mboten suwe-suwe soalnya kula kepengin selawatan maneh. Taubatun nasuh. Taubat itu yang dimaksud taubat itu adalah introspeksi diri. Nasuh itu yang mendalam. Kenapa dimaknai yang mendalam? Karena di belakangnya ada sifat la yarji'u ba'daha ila zallat. Ketika seseorang itu sudah introspeksi yang mendalam, orang seperti ini tidak akan terpikir kembali untuk berbuat yang salah. Orang yang mendalam mengoreksi dirinya sendiri, maka orang yang fokus seperti ini tidak akan terpikir untuk melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Soalnya nopo? Pikiran ini kibek dengan kesalahan-kesalahannya sudah. Aku wingi salah begini, aku kemarin salah gini, salah begini. Ini terus cara tobatnya bagaimana? Cara supaya saya dihapus dosanya bagaimana? Hidupnya habis untuk memikirkan itu sampai tidak terpikir akan melakukan sesuatu yang buruk lagi. Hebatnya lagi orang yang taubatun nasuh itu adalah karena dia terlalu fokus memikirkan kesalahannya sendiri. Orang seperti ini tidak akan sempat memikirkan kesalahan orang. Artinya apa? Artinya kalau kita ini masih bisa melihat kesalahan-kesalahan pada diri orang lain, ulangi dari awal. Berarti cik belum tobat. Karena orang yang bertobat itu adalah orang yang fokus kepada apa yang telah dia perbuat sampai dia tidak lagi memikirkan apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Itulah kenapa orang-orang yang melakukan taubatun nasuh, kata guru saya, itu tandanya ada dua. Satu, yang dia lihat pada dirinya sendiri ini adalah kekurangan-kekurangan, sementara ketika dia melihat orang lain yang tampak kemungkinan kelebihan-kelebihan.
Makanya para salikin ini menurut Mbah Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, menurut Mbah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, jika kalian melihat kepada orang yang lebih tua, maka kalian akan berpikir mereka derajatnya lebih tinggi karena telah beribadah lebih banyak daripada saya. Tapi ketika sampean melihat kepada orang yang lebih muda, sampean menganggap mereka derajatnya lebih tinggi karena mereka belum punya dosa sebanyak saya. Taubatun nasuh. Tapi ketika di hati kita masih sedikit saja terbersit bahwa kita ini lebih baik daripada siapapun, maka pada dasarnya belum ada pertobatan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, istirdaul khusum. Saya maknai dengan bahasa kekinian mawon nggih. Mendamaikan diri sendiri. Hatta la yabqa li ahadin 'alaiha haqqun, sehingga pada diri kalian tidak terdampak dengan hak-hak adami, baik itu milik orang lain maupun milikmu yang menjadi beban orang lain. Maksud ini ngeten, jangan pernah menyimpan sesuatu yang menjadi beban pikiran ketika itu adalah hak orang lain atas dirimu. Dan jangan pula kamu itu terbelenggu dengan pikiran ketika hakmu ini menjadi beban orang lain. Maksud ini ngeten loh, kalau sampeyan ini melakukan kesalahan kepada orang lain, segeralah minta maaf supaya kesalahan sampeyan ini tidak menjadi beban orang lain. Dan jika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, segeralah dimaafkan supaya kesalahannya tidak kembali kepada kita sebagai beban. Nek bahasa Jawa ini wong napa ngoten niku? Endengan. Wong legowo. Ketika kita merasa salah kepada orang lain, kita tidak ingin kesalahan kita menjadi bebannya, menjadi beban pikiran. Kita minta maaf. Tapi ketika ada orang lain yang melakukan salah kepada kita, kita buru-buru memberi maaf supaya apa? Kesalahannya tidak menjadi beban pikiran kita. Angel nggih. Nggih. Ewet nggih. Nggih, kula noleh mriki soalé biasa nih, sing ewet niku sing sebelah. Kalau cowok-cowok begini ketemu wis wingi sepurane bro, selesai. Selesai. Tapi kalau ini harus dibahas dulu 3 minggu dalam beberapa kali sesi seminar di warung-warung, seminar di lijo-lijo, dan seminar di mana-mana. Ya, ada arisan yang datang ini tidak membawa isu 3 saja, wis ngeluh. Nanti saya cerita apa. Ya. Dan ini juga kunci bagi kita supaya apa? Supaya ketika kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbebani dengan apa yang telah kita lakukan, dan juga tidak terbebani dengan apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Baru ketika 3 hal ini terlaksana, kita masuk ke sesi yang terakhir, tahsilu ilmi syariah qadrama tu'adda bihi awamirullah. Memperkuat intelektual kita untuk apa? Memperdalam syariah supaya cara-cara yang kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tidak 100% tapi mendekati kebenaran yang hakiki. Saya mau dari Krian mau ke Surabaya naik apa? Harapan Jaya, tapi sing mlaku ngetan. Wis 80% tutup mengurasi sampai. Loh ini lo tahsilu ilmi syariah. Soalnya apa? Saya berpengalaman naik itu berpuluh-puluh tahun. Sholat juga sama. Kalau kita lakukan 1 hari 5 kali minimal selama berpuluh-puluh tahun, kita pasti akan mengenali sholat itu dengan sendirinya. Wis talama sak nglindur-nglindure wong nek wis biasa sembahyang iso bedakno zuhur sampai maghrib. Nggih napa mboten? Nggih.
dan akan jauh lebih dalam lagi khusyuknya kalau di belakang kita ternyata calon mertua. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong ini nggak abal-abal karena saya pernah mengalami sendiri. Astagfirullahaladzim. Duh, betul itu, serius. Tahsilu ilmi syariah. Kenapa kemudian soal intelektualitas ini di tasawuf diletakkan di belakang? Karena intelektual tanpa adab tidak berfungsi apa-apa. Tiga ini loh yang kemudian dirumuskan oleh Mbah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an menjadi tiga termin kesalehan. Yang pertama tadi itu disebut sebagai kesalehan spiritual. Orang yang mempunyai keyakinan yang kukuh itu adalah orang-orang yang secara spiritual mapan. Yang kedua, yang ketiga disebut sebagai kesalehan sosial. Orang-orang yang peka terhadap apapun makhluk yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Sehingga kepekaan ini menyebabkan dirinya tahu ketika dia melakukan kesalahan dan dia akan dibalas dengan kesalahan yang sama. Ketika dia tidak menginginkan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, maka dia juga meyakini bahwa hal itu berlaku kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Nek diantem iku loro, Mas, yo ojo antem. Nek dirasani ku garakno loro ati, Bu, nggih mpun. Betul. Barulah kemudian ketika kesalehan spiritual sudah mulai terbentuk, kesalehan sosial sudah mulai terbentuk, kita perkuat kesalehan intelektual. Artinya apa? Dengan sendirinya adab kita ini akan menuntun kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nopo hubungannya kali dalu niki? Kita ini adalah para penggandol. Nggih, mapan spiritual nggih mboten, mapan sosial nggih mboten, apa maneh intelek. Lah nek pun kaya ngeten niki papat iki gak kelakon kabeh, kata guru saya, carilah cara yang kelima. Napa yai? Ngebu. Sak petuke dalan pokoke ngetan diliwati, sak petuke barengan ditumpaki. Sing penting yakin nang jero dada, nek teko kene ngetan mesti tutuk Surabaya. Tapi beruntunglah kita, meskipun kene iki rada ngawur oleh ngene, barengan iku pas mobile para habaib. Lah ngono lho, alhamdulillah. Tapi ojo terus nang jaba ngenyek koncone. Bareng kamu bemo ndak. Ndak usah. Nggih. Yang ada di sini hari ini monggo bersyukur bahwa kita sama Allah Subhanahu wa taala masih ditakdirkan untuk berkumpul dengan dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya mereka hari ini kita diizinkan untuk masuk ke dalam bisnya mereka. Amin. Nggih. Sing repot supire, sing repot kernete, penumpangi cukup melok turu, insyaallah kabeh bareng teko bungkurasi. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku ngipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi